Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faizah dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, yang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bunyi. Sebelum pembelajaran dimulai, kita buka dulu dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar bunyi, maka perlu kita pahami dulu kenapa kita perlu mempelajari tentang bunyi ini. Anak-anakku, bunyi ini memiliki peranan penting dalam kehidupan baik oleh manusia maupun hewan. Kalau pada manusia punya peran dalam komunikasi, ya. Dengan adanya bunyi ini kita bisa mendengar suara, apakah itu suara yang bisa memberikan informasi positif atau suara yang bisa memberikan informasi negatif, sehingga itu akan mempengaruhi pola hidup kita sebagai manusia. Begitu juga pada binatang. Ternyata bunyi ini juga punya peranan yang penting untuk mempertahankan kehidupannya. Ini anak-anakku sekalian, disitulah mengapa kita perlu belajar tentang bunyi. Selain itu, juga Allah pernah berfirman, anak-anakku sekalian, selain bunyi memiliki peran penting dalam kehidupan baik oleh hewan maupun oleh manusia, maka dengan adanya bunyi itu kita bisa mendengarkan, ya. Sehingga dengan kemampuan yang bisa kita memanfaatkan organ telinga kita itu, disinilah maka pentingnya kita senantiasa menambah rasa syukur kita akan ciptaan Allah terhadap organ yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'la ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang artinya zat yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar keistimewaan masing-masing dan memberikan petunjuk. Artinya apa? Artinya di sini bahwa Allah telah memberikan organ telinga kita yang di situ memiliki khasiat atau fungsi sekaligus potensi, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang telah ada di sekitar kita dengan adanya gelombang bunyi ini. Sehingga ini adalah merupakan suatu hal yang menjadikan pelengkap dalam kehidupan kita. Berikutnya anak-anak, tentang tujuan dalam pembelajaran kita, ya. Yang pertama adalah kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan karakteristik bunyi, kemudian menghitung cepat rambat gelombang bunyi, kemudian menganalisis hubungan antara frekuensi bunyi dengan tegangan dawai, dan berikutnya membedakan gaung dengan gema. Kemudian kalian bisa menjelaskan struktur dan fungsi bagian pada telinga. Kemudian yang keenam, bisa menjelaskan mekanisme mendengar pada manusia. Anak-anakku sekalian, 6 tujuan inilah yang nanti akan kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Berikutnya tentang bunyi. Bunyi, apa sih sebenarnya bunyi itu? Kalau kita perhatikan gambar ini ya anak-anak, di sini ada yang namanya garbu tala. Garbu tala ini ketika kita pukul, maka garbu tala ini akan bergetar. Sehingga getaran itu akan sampai kepada kita melalui sebuah media tentunya, ya. Kenapa bisa masuk sampai ke kita? Karena adanya indera yang memang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu mendengar. Sebenarnya bunyi sendiri itu apa? Bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Inilah bunyi. Kemudian
supaya bunyi itu bisa sampai kepada pendengar atau kemudian sampai bisa dirasakan, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada sumber bunyi, kemudian yang kedua ada medium perantara, dan yang ketiga ada indera, yaitu alat pendengar. Nah, ini 3 hal yang menjadikan syarat sehingga bunyi itu sampai terdengar kepada telinga kita dan kita bisa menyimpulkan apakah bunyi itu merdu atau tidak merdu. Berikutnya tentang cepat rambat gelombang bunyi. Nah, dalam menghitung cepat rambat gelombang bunyi, maka di sini ada persamaan anak-anak ya, yaitu V sama dengan lambda dibagi T, T besar. Nah, V ini apa? V ini adalah kecepatan, cepat rambat gelombang ya. Jadi sama sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu bab gerak GLB, GLBB, V itu adalah kecepatan. Nah, di sini V adalah cepat rambat gelombang, satunya adalah meter per detik. Atau pakai persamaan V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ya. Nah, lambda itu apa? Lambda ini adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. Kemudian ada T, T besar, ini adalah periode, satuannya sekon. Kemudian ada F, ini adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, lambang-lambang ini sebenarnya sudah kita kenal di minggu sebelumnya tentang materi getaran dan gelombang. Nah, itu anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan tentang frekuensi bunyi. Nah, bunyi ini memiliki frekuensi tergantung pada kuat ya. Kuatnya bunyi ini disebut dengan frekuensi. Nah, frekuensi bunyi ini dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan bunyi infrasonik ya. Bunyi infrasonik ini memiliki frekuensi kurang lebih ya 20 Hz. Jadi memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, ini ya. Frekuensi kurang dari 20 Hz ini biasanya bisa didengar oleh anjing ya atau jangkrik. Nah, ini anak-anak, ini yang biasanya kenapa sih anjing itu digunakan oleh orang gitu ya untuk mengamankan rumahnya. Nah, ternyata anjing ini memiliki kemampuan seperti ini, mampu mendengar bunyi infrasonik dengan kekuatan kurang dari 20 Hz. Sehingga dengan ada suara yang sangat rendah ya, ini anjing bisa mendengar apakah ini ada yang membahayakan atau tidak, sehingga anjing itu akan berikan respon. Nah, inilah tadi seperti yang saya katakan, pentingnya kita belajar bunyi itu di situ ya. Jadi anjing pun bisa ya memanfaatkannya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan bunyi audiosonik. Nah, audiosonik ini memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Nah, kemampuan bunyi seperti ini biasanya dimiliki oleh manusia. Jadi manusia bisa mendengar frekuensi bunyi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, ini biasanya kemampuan ini dimiliki oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, jadi hewan yang bisa mendengar ya frekuensi bunyi lebih dari 20 Hz ini kelelawar dan lumba-lumba. Berikutnya anak-anak ya. Karakteristik bunyi. Nah, yang pertama tadi ada tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Ini misalkan bunyi dari gitar yang telah dipetik senarnya. Jadi gitar, kalau kalian di rumah main gitar kemudian kalian petik, itu kan ada nada suara ya, tinggi, rendah itu ya. Nah, ketika senarnya itu panjang itu ya, nah ini biasanya frekuensinya rendah anak-anak ya. Tapi kalau tegangan senarnya itu tinggi, nah ini biasanya frekuensinya tinggi gitu ya. Nah, maksudnya tegangannya itu besar, nah ini frekuensinya tinggi. Jadi memiliki kebalikan. Kalau senarnya panjang frekuensinya rendah, tapi kalau tegangannya tinggi ini frekuensinya tinggi. Nah, kemudian berikutnya ada nada. Nah, nada itu apa? Nada itu merupakan bunyi musik yang memiliki frekuensi getaran teratur ya, seperti
alat musik itu kan ada lambang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini merupakan nada. Jadi frekuensi getaran teratur. Kemudian ada yang disebut dengan desa. Desa itu apa? Desa itu adalah frekuensi yang tidak teratur. Nah, kebalikannya ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik bunyi itu memiliki warna atau kualitas bunyi yang disebut dengan timbre. Nah, ini biasanya ditimbulkan oleh alat musik yang berbeda-beda seperti suara seruling, kemudian suara gitar, suara gendang, pianika itu kan memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, inilah disebut dengan timbre ya. Nah, selanjutnya tentang resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi di sini merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain ya. Jadi kalau ada suara yang itu atau ada getaran yang itu disebabkan oleh getaran benda lain, maka itulah disebut dengan resonansi ya. Atau peristiwa ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan setelah dipukul. Nah, kita sering dengar anak-anak ya, beduk ya, ketika beduk itu dipukul maka akan ada suara yang sangat keras ya, dan suaranya tidak seperti beduk tek tek tek, tapi ada suara lain. Nah, itu suara udara bergetar yang ada di dalam beduk itu anak-anak. Jadi udara yang ikut bergetar ketika beduk itu dipukul. Nah, inilah resonansi. Nah, sehingga resonansi ini bisa terjadi, pertama terjadi pada kolom udara, kemudian terjadi pada dua benda yang diayunkan dengan tali, dan yang ketiga terjadi pada dua garpu tala yang digetarkan. Nah, ini ya. Kemudian bunyi akan terdengar kuat ketika panjang kolom udara mencapai kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang bunyi. Ini anak-anak ya. Nah, contoh terjadinya resonansi. Nah, perhatikan ini ya. Jadi ini ada dua garpu tala ya, dua garpu tala yang disandingkan, kemudian dipukul tadi, maka benda ini ikut bergetar. Jadi ini ya. Jadi di sini ada benda di atasnya digantung dengan ayunan tali. Nah, perhatikan. Nah, ketika garpu tala dipukul, ini bergetar garpu talanya, maka benda lain ini ikut bergetar. Nah, inilah contoh yang disebut dengan resonansi ya. Nah, resonansi anak-anak itu juga memiliki persamaan, yaitu L sama dengan 2N kurangi 1 kali 1/4 lambda. Nah, jadi L itu apa? L itu adalah panjang kolom udara pada tabung air. Satuannya cm ya. Kemudian ada N. N di sini apa? N di sini adalah terjadinya resonansi pertama ya. Jadi N ini adalah lambang terjadinya resonansi. Kalau ini N saja, N1, maka berarti resonansi pertama. Misalkan N5, resonansi kedua dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada lambda. Lambda tadi adalah panjang gelombang. Nah, ini ya. Nah, kemudian kalau gambarkan seperti ini. Jadi ini adalah panjang kolom udara ya. Jadi kalau itu terjadi pada resonansi pertama, maka lambdanya adalah panjang kolomnya 1/4 lambda. Kalau terjadi pada resonansi kedua, maka L-nya itu adalah 3/4 lambda. Kalau terjadi pada resonansi ketiga, nah ini 5/4 lambda. Jadi tadi selisihnya 1/4 ya. Nah, berikutnya anak-anak tentang pemantulan bunyi. Nah, kita sering kan berada di ruangan tertutup misalkan dengan teman kita ya. Nah, kemudian kita ngobrol lirih tapi suara kayak keras gitu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Kemudian ketika kita berada di tebing misalkan ya, kemudian kita teriak seolah-olah suara kita itu diikuti oleh suara kita lagi gitu. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah suara ini dipantulkan atau tidak? Nah, ternyata bunyi pantul itu memiliki sifat anak-anak ya. Nah, sifat bunyi pantul ini apa? Bunyi pantul ini nanti akan memperkuat bunyi asli ya. Jadi ketika kita tadi berada di ruangan yang tertutup, biasanya suara kita semakin keras. Nah, ini karena adanya bunyi pantul tadi ya, yang akan memperkuat bunyi asli kita. Kemudian ada yang disebut dengan gaung atau kerdam.
Nah, apa ini? Gaung atau kerdam ini merupakan bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Nah, ini ya. Kalau tadi kita berada di tebing biasanya itu ya. Kemudian ada gema. Nah, gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli ini ya. Nah, ini biasanya kita berada di ya tadi di ruangan ya. Nah, itu suara kita seperti menggema itu ya. Berikutnya anak-anak tentang anatomi telinga kita ya. Nah, kenapa kita juga perlu anatomi telinga kita agar kita bisa menjaga organ yang diberikan oleh Allah kita yang memang ini berfungsi untuk mendengarkan gelombang bunyi, sehingga kita bisa mengetahui mana itu informasi yang bermanfaat bagi kita dan informasi yang tidak bermanfaat bagi kita, sehingga itu akan berpengaruh terhadap pola hidup kita. Nah, pada anatomi telinga kita ini ada 3 bagian anak-anak. Yang pertama adalah telinga luar, kemudian telinga tengah, ada telinga dalam. Nah, masing-masing bagian ini memiliki bagian ya. Yang pertama ada daun telinga dan saluran telinga. Nah, ini ada di telinga luar. Nah, fungsinya apa kira-kira? Kalau daun telinga ini fungsinya adalah mengumpulkan gelombang bunyi, kalau ini mengalirkan gelombang bunyi. Nah, kemudian berikutnya ada telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, kemudian ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Nah, ini anak-anak yang juga merupakan saluran yang nantinya membawa gelombang bunyi ya, atau yang sudah berubah menjadi getaran bunyi untuk sampai kepada koklea. Nah, berikutnya ada saluran telinga dalam. Nah, telinga dalam ini berupa saluran eostesus. Nah, saluran eostesus inilah yang menghubungkan saluran tengah dengan rongga mulut kita, yaitu faring, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara di dalam saluran tengah ini. Nah, biasanya anak-anak ya, ketika kita naik pesawat itu kan telinga kita terasa sakit. Kenapa? Karena tekanan udara di luar kita dengan di dalam tubuh kita itu beda. Nah, ketika kita berada di ketinggian tertentu, tekanan udara di dalam tubuh kita itu lebih tinggi, sehingga tekanan yang ada di dalam tubuh kita ini nanti, maksudnya tekanan udara ini akan terdorong gitu ya, sehingga menekan gendang telinga ini anak-anak, sehingga itulah yang menyebabkan telinga kita sakit, karena tekanan udara yang ada di dalam tubuh kita ini akan dialirkan ke telinga tengah sampai telinga luar, sehingga ini yang menyebabkan telinga kita itu sakit ketika berada di ketinggian tertentu. Nah, ini tadi tentang anatomi telinga kita. Kemudian bagaimana kita itu sampai kemudian bisa mendengar suara ya. Nah, ini tentang mekanisme pendengaran kita. Nah, yang pertama, jadi ketika ada suara, maka ini akan dikumpulkan di daun telinga, kemudian nanti akan dialirkan oleh saluran telinga ini dibawa ke gendang telinga tadi ya. Nah, kok bisa? Kenapa? Padahal bunyi itu merambat melalui medium udara. Nah, apakah di telinga kita ini ada udara? Ada, anak-anak. Jadi di telinga luar, telinga dalam kita ini ada udara. Inilah yang merambatkan gelombang bunyi sehingga kita bisa mendengar. Nah, sampai ke gendang telinga, gelombang bunyi ini dirubah menjadi getaran bunyi. Nah, inilah yang kemudian akan dialirkan ke ini ya, tulang pendengaran tadi, yaitu tulang martin, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Ini ya, jadi getaran inilah yang kemudian akan ditransmisikan ke situ. Nah, setelah sampai ke tulang sangurdi, maka getaran ini nanti akan dibawa ke saluran koklea seperti rumah siput ini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kemudian diperbesar, maka seperti ini. Jadi di dalam saluran koklea itu ada namanya organ kortil anak-anak. Di sini berisi cairan limfa. Nah, dan banyak sekali sel-sel yang berbentuk rambut. Nah, ketika ada getaran bunyi tadi, maka itulah yang kemudian akan menggetarkan sel-sel rambut ini, dan itulah yang memiliki sifat yang sangat peka, sehingga ini yang kemudian nanti akan dialirkan sampai menuju ke otak kita. Disitulah
yang menyebabkan kenapa kita bisa mendengarkan apakah bunyi itu penting atau tidak penting. Maksudnya informasi suara itu penting atau tidak penting. Bunyi itu merdu atau tidak merdu. Berikutnya anak-anak tentang manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ya, jadi tadi kita sudah belajar banyak tentang bunyi yang itu punya peranan penting dalam kehidupan baik manusia maupun hewan. Ternyata memang banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama bisa digunakan untuk membuat alat musik ya. Tadi ketika kita sudah mengetahui apa itu resonansi, nah maka kita bisa membuat alat musik. Mungkin nanti anak-anak bisa mencoba ya, ada kotak kardus kemudian dilubangi, kemudian dikasih sumber bunyi, maka apa yang terjadi pada udara yang ada di dalam kardus tadi. Nah ini ya, jadi bisa dibuat untuk membuat alat musik. Nah, atau anak-anak biasanya itu kan memukul galon ya. Nah yang dipukul galon tapi kok suaranya itu bisa keras. Nah karena ternyata udara yang ada di dalam galon itu ikut bergetar anak-anak sehingga menghasilkan bunyi. Nah itulah ya pentingnya kita belajar tentang resonansi tadi. Yang kedua bisa menentukan kedalaman laut. Nah ini ya, ini mungkin sudah pernah Bu Dewi singgung di pertemuan getaran dan gelombang. Kemudian bisa menentukan kecepatan aliran darah. Nah kalau kita mengukur kecepatan denyut jantung biasanya kan pakai alat tensi ya, yang pernah kita bahas. Nah itu ya. Kemudian untuk memantau detak jantung. Yang kelima menghancurkan tumor dan batu ginjal. Nah kemudian untuk mendeteksi jaringan yang tidak normal dalam tubuh. Kemudian bisa mendeteksi benda-benda dalam laut. Nah ini anak-anak nanti kalau anak-anak mungkin sangat penasaran dengan manfaat gelombang bunyi yang bisa menemukan alat tertentu. Nah itu anak-anak bisa mendalami tentang materi ini. Nah, itu anak-anak yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini tentang bunyi. Semoga bisa semakin mengerti apa manfaat tentang belajar materi kita hari ini sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Dewi cukupkan sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.